Hello, hello. Kalau ibu bilangnya 2 kali, jawabnya 2 kali. Hello. Hello, hello. Hai. Hai, hai. Mana semangatmu? Tepuk 1. Lupa. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Ya. Berenang bintang, tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Terus terlatih, siap berdoa. Tangan diputar, lung-gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Tangan kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kiri, ku gabung menjadi 2. Ku buat jembatan panjang 2 jari kanan. 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4. Ku buat kamera ciprit 3 jari kanan. 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6. Ku buat menara di kanan. 4 jari kiri, ku gabung menjadi 4. Ku buat telinga kecil. 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10. Ya, menggapai bintang, tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, berenang. Kami berlatih, siap berdoa. Tangan diputar, lung-gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kiri, ku gabung menjadi 2. Ku buat jembatan panjang 2 jari kanan. 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4. Ku buat kamera cekung. 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6. Ku buat menara tinggi jari kanan. 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8. Ku buat telinga kelinci kanan. 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10. Siap berdoa. Nah, hai, mana semangatmu? Mana semangatmu? Tepuk 1. Yes, tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Ya, sekarang kita mau menjelaskan tentang kesepakatan kelas, ya. Nah, seperti yang Ibu jelaskan pada minggu yang lalu, pada beberapa hari yang lalu, ada ketetapan seragam, ya. Nah, seragam ada berapa macam? 3 macam, ya. Hari Senin dan hari Selasa memakai baju merah putih, ya, merah putih. Hari Rabu, hari Selasa memakai seragam batik. Hari Jumat dan hari Sabtu, hari Jumat memakai apa? Pramuka.
olahraga. Ya, selain itu juga ketika belajar ada beberapa pelajaran buku-buku yang harus dibawa. Ya, coba ini ya jadwal pelajarannya, contohnya ya. Nah, pelajaran ke-1 ada matematika ya. Iya, Pak. Hari Senin matematika dan bahasa Indonesia. Ya. Kemudian hari Selasa pendidikan agama dan PPKN, pendidikan Pancasila ya. Kemudian hari Rabu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, hari Kamis ada matematika dan bahasa Madura. Hari Jumat keagamaan dan PPKN. Ya. Hari Sabtu PJOK dan seni budaya. PJOK ini pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dan seni budaya. Jadi dalam 1 minggu, dalam 6 hari ada 9 pelajaran. Yang pertama agama, yang kedua pendidikan Pancasila, ketiga bahasa Indonesia, yang keempat matematika, yang kelima seni budaya tambah dira, yang ketujuh bahasa Inggris, yang kedelapan baca tulisan, dan ke-9 POK. Jadi ada berapa pelajaran? 9 pelajaran. Otomatis buku yang harus kalian bawa ada 9 buku, tapi tidak dibawa setiap hari ya. Dibawa sesuai dengan jadwal pelajaran. 1 hari kalian bawa 2 mata pelajaran ya. Mak letak berok pasah ya. Jadi tiap hari sebelum kalian berangkat sekolah disiapkan dulu buku-bukunya, dilihat jadwalnya. Nanti akan dibagikan jadwalnya ya. Dibagikan satu persatu nanti jadwalnya. Sebelum berangkat sekolah disiapkan pelajarannya. Misalnya hari Senin. Nah, lihat, oh sekarang pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Yang dibawa berarti buku matematika dan bahasa Indonesia. Terus selain itu juga kalau ada tugas, ada PR, pekerjaan rumah harus dikerjakan sebelum berangkat ke sekolah atau pada malam harinya di rumah ya. Paham ya? Jadi ada berapa pelajaran di kelas 1? 9. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa saja? Bahasa, matematika, apalagi? Bahasa Indonesia, bahasa Madura, bahasa Inggris, seni budaya, pendidikan Pancasila, baca tulis Al-Quran, pendidikan agama Islam, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Itu macam-macam pelajaran yang akan nanti kita pelajari di kelas 1 ya. Halo. Hai. Mana semangatmu? Ya, tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, ku siap belajar ya. Halo. Ya. Kemudian ya, selain pelajaran ada juga
kesepakatan kelas ya. Nah, kesepakatan kelas kita sepakati dulu ya. Jam pelajaran, ya jam pelajaran bel masuk itu pada jam 7 ya. Jam 7 kalian sudah masuk ke kelas. Jadi sebelum jam 7 kalian sudah harus datang ke sekolah ya. Harus datang ke sekolah. Jam 6, jam setengah 7 sudah nyampe di sekolah. Jam 7 berbunyi bel masuk. Nanti kalau sudah berbunyi berarti tandanya bel masuk kelas jam 7. Kemudian kalian belajar di kelas. Pada jam 9 kalian istirahat. Ya. Istirahat. Berbunyi lagi belnya. Berarti tanda istirahat. Kemudian kalian beristirahat setelah jam, masuk lagi pada jam setengah 10 atau jam 9:30 menit. Selama 30 menit kalian istirahat, masuk lagi pada jam kedua, yaitu jam 9:30. Kemudian belajar lagi pada jam kedua, pelajaran yang kedua. Kemudian kalian bisa pulang untuk kelas 1, pulang jam setengah 11 atau jam 10:30 menit ya. Jadi kalau memang mau dijemput sama orang tuanya, dijemput pada jam 10:30 menit ya. Paham ya? Kemudian ada kesepakatan kelas yang harus diikuti ya. Diikuti. Coba biar Bu Masrurah, Bu Maufiroh yang akan menjelaskan ya. Oke, sekarang Ibu mau melanjutkan beberapa kesepakatan kelas yang harus kita lakukan. Untuk sebelumnya apa Bu manfaatnya kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu sama halnya dengan tata tertib yang ada di dalam kelas. Manfaatnya agar proses belajar mengajar kita nyaman dan efektif ya. Itu adalah manfaat kesepakatan kelas. Kira-kira apa saja kesepakatan kelas kita yang harus kita lakukan? Yang pertama kata Ibu Helmi adalah masuk kelas tepat waktu. Kata Ibu Helmi jam masuk jam berapa? Jam setengah 7:30. Jam setengah 8 nanti ada tandanya bel masuk. Kita harus masuk ke dalam kelas. Tidak boleh berkeliaran di luar kelas. Harus menunggu guru di dalam kelas. Setelah itu jam istirahatnya jam berapa? Jam 9. Baru kalian istirahat. Nanti jam setengah 10 masuklah lagi. Sudah paham? Ya. Ketika istirahat itu kalian boleh main, boleh makan, tapi tidak boleh makan di dalam kelas. Ya, tidak boleh mengotori kelas. Sudah paham? Yang pertama adalah masuk kelas tepat waktu. Yang kedua kira apa Pak? Kira apa Ibu? Yaitu mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Ketika guru sudah ada di depan menjelaskan pelajaran yang akan disampaikan, kita harus duduk dengan baik. Gimana duduk yang baik? Gimana? Coba praktekkan duduk yang baik gimana? Tangannya di depan,
Yo, tangannya di depan, badannya tegak. Tegak. Nah, bukan Boleh seperti sambil ini, tiduran ya. Itu tiduran namanya. Nah, badannya tegak. Itu namanya duduk yang baik. Biar pelajarannya cepat dipahami. Kalau kalian melihat, mendengar, dan menyaksikan seksama, kalian akan cepat mengerti. Berjalan. Kita jalan ibu. Kalau sekarang, iya. Dibuatkan jadwal tiap kelas. Nanti ada bagiannya masing-masing. Misalnya hari Senin, bagiannya Meme, Ain, Alif, terus Anis. Nah, berarti tugas-tugasnya ini harus dikerjakan. Tugasnya menyapu, membuang sampah, membersihkan meja dan jendela. Nah, tugas-tugasnya harus semua yang ada di ruang kelas dan juga di depan kelas. Kaca dibersihkan. Ya, buatlah kelas kalian sebersih mungkin. Bersih kelas. Ya. Kalau sudah tugasnya piket harus berangkat pagi. Ya, kalau sudah tugasnya piket harus berangkat pagi. Karena kita menerapkan di kelas 1 itu piketnya 2 kali. Sebelum masuk kelas, sebelum bel berbunyi ya, jam masuk harus sudah piket ya. Kalau ibu guru sudah masuk ke dalam kelas harus bersih dan rapi. Nanti setelah jam istirahat, ketika jam istirahat, piketnya yang bertugas piket harus juga piket. Jadi piketnya berapa? 2 kali sebelum jam masuk sama jam istirahat. Sudah? Coba ibu ulang yang pertama apa? Peraturan yang pertama ingat? Masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, guru dengan baik. Yang ketiga, melakukan piket. Nah, biasanya lo yang tidak melaksanakan piket nanti akan ada Denda. Ya. Yang buang sembarangan, yang di tempat sampah juga dikendenda. Yang tidak piket didenda juga. Pokoknya siapa yang tidak kebersihan akan dikenakan denda. Apa itu denda? Membayar tar Rp1.000. Tempong be'na 60 majer persen. Jadi yang piket yang ya, pokoknya yang membuat sekolah dikenakan denda sebesar Rp1.000. Berapa? Rp1.000. Makanya harus tiketnya berapa kali? 2 kali. Kapan? Sebelum masuk dan istirahat. Ya, berarti harus melaksanakan piket. Yang keempat,
bersih dan rapi. Berarti ini tugasnya siapa? Tugas semua anggota kelas, baik guru ya, dan juga siswa. Berarti yang pertama tidak boleh buang sampah di dalam kelas, apalagi di bawah meja ya. Di laci meja itu tidak boleh. Buang sampahnya kemana? Di tempat sampah. Bagus, buang sampahnya di tempat sampah. Terus yang kedua, menjaga kerapian kelas. Berarti fasilitas yang ada di kelas tidak boleh dirusak. Ya, Bisa tidak boleh dicoret-coret, dicoret. ditempeli stiker tidak boleh, ditulis-tulis tidak boleh, ya, tidak boleh. Tempatnya menulis di mana? Di buku atau di papan. Jadi nggak boleh nyoret-nyoret dinding, meja, kursi, ya. Pokoknya selain buku dan selain papan tulis tidak boleh ditulis-tulis atau dicoret-coret, ya. Posisi bangku harus tetap rapi, Tidak boleh digeser ya. Nanti jam istirahat main bangkunya mesong sini, mesong sana ya. Itu jadi tidak diluruskan boleh. seperti ini, ya. Biar kelihatan rapi. Kalau baca buku misalnya dirapikan lagi, bukan seperti itu. Sudah baca dikocar kacir kayak gitu, itu bagus apa enggak? Enggak. Jadi setelah baca buku dirapikan lagi seperti yang paling atas itu, ya. Nah, seperti paling bawah, enggak apa-apa, baca. Tapi setelah baca dikembalikan lagi, dirapikan lagi. Sudah, kita harus sama-sama menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Bisa dilanjut? Bisa? Ya, yang nomor 5, tidak boleh makan di dalam kelas saat jam pelajaran. Masa kita mau makan ya? Sambil mendengarkan penjelasan guru mau makan? Itu gak boleh. Tentunya kita jam istirahat. Kalau yang sudah beli makanan nanti dimakan lagi setelah jam istirahat. Makanya kalau sudah bel harus masuk kelas, tidak boleh ketahui ya. Ya, harus masuk kelas. Yang keenam, bicara yang sopan dan baik kepada guru dan teman. Kita harus berbicara sopan kepada guru dan teman. Apa manfaatnya kalau kepada teman? Makle tak atau karan ya? Mumpah kenal sering menggerak nanti atau karan. Jadi harus sopan, saling membantu. Saling tolong, saling tak oleh menolong. atau karan, tak oleh laknya lakan, tak oleh usil kakancanah, tak oleh mokol. Atau kar, cak ngucaen, apa boleh sampai mokol, tak oleh. Jadi harus saling menghormati, harus saling sayang, menyayangi. Bersikap sopan pada guru, menyayangi teman, pasti kalian akan hidup rukun, ya. Nah, Sesama warga kelas kita harus hidup rukun. Ya, anggap teman-teman kita itu adalah keluarga yang ada di sekolah. Kalau di rumah keluarga kita ada bapak, ibu ya. Kalau di sekolah ada guru dan teman-teman. Sesama keluarga kita harus saling menyayangi. Yang ketujuh, kalau misalnya ada PR atau tugas harus gimana? Iya, harus dikerjakan. apa itu PR? Ya. PR itu pekerjaan rumah. P-nya pekerjaan, R-nya itu rumah. Jadi pekerjaan rumah. Jadi tugas-tugas sekolah yang harus dikerjakan di rumah. Di mana?
Jadi mun setia beri tugas di ibu, misalnya sekarang ada tugas mengerjakan soal di halaman 10, misalnya pelajaran matematika. Dikasih tanda halaman 10, nanti nyampe ke rumahnya sudah istirahat, sudah makan, sudah main ya, baru mengerjakan PR, dikerjakan di rumah. Sudah itu dimasukkan lagi ke tasnya untuk disetor ke guru di sekolah. Jadi PR itu dikerjakan di mana? Di rumah. Dan ada tugas sekolah ya, sama-sama harus dikerjakan. Tidak boleh takut tidak bisa mengerjakan ya. Yang penting harus mengerjakan, tidak boleh takut salah ya. Karena masih dalam proses belajar, harus selalu mengingat bahwa ada PR ya. Siapa lupain kebanyakan anak-anak PR di maklum kubu. Ingat dulu ya biar nanti sampai ke sekolah tidak lupa, tidak hendak sama gurunya kalau tidak mengerjakan PR ya. Bisa nanti sudah. Itu adalah sebagian tata tertib kelas atau ada berapa tata tertib kelas? Yang pertama apa? Coba. Masih ingat yang pertama apa? Masuk kelas tepat Yang kedua. Ayo, apa lagi? Yang kedua. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Yang ketiga, melaksanakan piket. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas dan kerapian kelas. Yang kelima, tidak boleh makan di dalam kelas. Nomor 6. Nomor 6? Bicara yang sopan. Pada siapa kita bicara yang sopan? Kepada teman dan guru. Yang nomor 7 apa? Mengerjakan PR dan tugas sekolah. Siap untuk melaksanakan? Siap, ayo. Siap untuk melaksanakan? Siap. Siap untuk melaksanakan? Siap. Bagus. Selain itu juga, selain menjaga kebersihan kelas, juga harus berpenampilan rapi dan bersih ya. Rapi dan bersih. Bersih apa? Bersih badan, bersih pakaian ya. Sebelum berangkat ke sekolah harus mandi. Gak boleh sekolah tanpa mandi ya. Makle tak beceng, makle tak bau. Ngiser kakancan adikku. Jadi sebelum ke sekolah harus mandi. Gimana itu ada nyanyiannya? Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Jadi sebelum pergi ke sekolah harus mandi. Jangan lupa sarapan. Ngakan keluh, makle tak kek tabuk, makle tak lapar, makle tak pusing, makle ajar semangat. Mandi, makan, menyiapkan pelajaran, kemudian jangan lupa pamit asalin ke orang tuanya. Ayo, siapa tadi yang sudah pamitan ke orang tuanya? Ya, pamitannya asalim ya, asalim. Oh, tak pamitan. Oh, mulai laku pamitan ya. Asalim, dia ada pacaran asalim. Tahu cara asalim?
ngakui tangan buka lajeh. Ya, coba siapa yang mau nyoba salim ke ibu kelucaran salim? Coba Memet, gimana salim yang benar? Coba. Ya, salim sudah salim, mengucapkan salam. Gimana bacaan salam? Kemudian berangkat ke sekolah. Penampilan harus rapi. Coba saya lihat yang berpenampilan rapi siapa ya? Coba ini siapa namanya? Laila. Ya, Laila. Sini Laila. Ya. Untuk seragam pramuka, nah, bajunya dimasukkan ke dalam rok. Ya, kalau laki-laki dimasukkan ke dalam celana, ya. Nah, pakai ikat pinggang, mak letak selurut, mak letak keker, seporke, ya. Nah, dasinya dipakai. Kalau kelas 1 ini pakai yang warna hijau, ya. Kalau ini biasanya kalau yang merah dipakai kelas 4, 5, 6, ya. Kalau kelas 1 ininya warna hijau, ya. Nah, warna hijau. Nah, kerudungnya bagi yang perempuan dimasukkan ke dalam baju biar rapi, ya. Dimasukkan ke dalam baju. Pakai sepatu, ya. Pakai sepatu, pakai kaos kaki. Jadi kalau rapi seperti ini, penampilannya bersih, rapi, jadi semangat belajar. Paham ya? Nah, ya duduk lagi Laila. Nah, kemudian tidak boleh memanjangkan kuku. Ya. Untuk kelas 1 tiap hari Senin, ibu akan memeriksa kukunya masing-masing. Saben hari Senin periksa kok nabi ibu. Selantok, selanceng, soro ketok. Ya, tidak boleh yang laki-laki tidak boleh memanjangkan rambut. Ya, tak oleh pelanceng selake obun. Tak oleh semer-semer ya. Nah, harus rapi. Penampilan rapi, penampilan yang bagus. Paham ya? Kenapa? Din siapa semer? Oh, lambe. Ya tak apa mun lambe pokok Satya tak semer ya. Nah, tak oleh nyemiran obu, tak oleh melanceng obu selakian ya. Ya, hello. Hai. Ya, jadi pemeriksaan kuku tiap hari apa? Hari Senin. Jadi beunah ngetok ke sabinggu sakalian harus bersih, kukunya bersih, rambutnya rapi, harum, ya, wangi, tampilan rapi, bagus dipandang, jadinya semangat, tak bau, tak beteng, ya. Jangan lupa mandi dan sikat gigi. Semuanya sudah sikat gigi tadi? Ada yang belum sikat gigi? Sudah semuanya? Ya. Tangan ke atas meraih bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Ya, putar-putar, tangan diputar. Lunggulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Tangan kiri, atas, bawah, siap berdoa. Nah, itu sebelum pelajaran dimulai. Gimana doanya? Baca doa sebelum belajar. Yang pertama, kalian baca surah Al-Fatihah. Tahu bacaan surah Al-Fatihah? Ayo baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, tujuannya baca Fatihah ini mendoakan orang tua kita, guru kita, semuanya yang pernah ada di SDN Rancak 2 ini, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih mengajar. Nah, yang kedua, kemudian baca doa sebelum belajar. Tahu doa sebelum belajar? Ayo baca bersama-sama, ikuti ibu ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Lain ya ben saya baca nah ya. Iya, coba saya baca bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sudah itu ya. Sudah baca doa sebelum belajar, kalian nanti membaca Pancasila. Ada yang hafal Pancasila? Nah, nanti akan diajari ya. Nanti akan diajari, dicatat. Nah, sebelum pembelajaran membaca Pancasila, sudah membaca Pancasila, baru nanti yang terakhir menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada yang tahu lagu Indonesia Raya? Tahu? Coba nyanyi bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, itu lagu Indonesia Raya. Jadi sebelum dimulai pelajaran yang pertama, baca surah Al-Fatihah, mendoakan diri kita, orang tua kita, dan guru-guru kita semua ya. Yang kedua, membaca doa sebelum belajar. Yang ketiga, membaca Pancasila. Yang keempat, apa?
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Paham ya? Halo. Halo, halo. Mana semangatmu? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya. Kemudian sekarang jam berapa sudah? Hampir istirahat ya. Itu jamnya. Jam 9 kurang 10 menit. Ya. Sebentar lagi istirahat. Ya, kemudian kalau misalnya kalian, misalnya selama jam pelajaran ada yang sakit perut, ya mau ke toilet misalnya, nggak apa-apa, izin ya. Misalnya mau pipis, ya, mau kencing ya, buang air kecil atau buang air besar, nggak apa-apa, izin ke gurunya ya. Bu, saya izin mau ke kamar mandi. Cek sampai akemi otabe buang air besar di dalam kelas. Izin ke ibu. Ya, muncul kemi tak oleh tahan ya. Izin bu, kaulah nyon eti entara ke jeding. Kaulah izin entara ke jeding. Ya, tak oleh akemi dalam kelas. Ya, paham ya? Kemudian sekolah juga tidak boleh ditunggui oleh orang tuanya di dalam kelas. Tak oleh togui diperengin yang dalam kelas. Kan sudah kelas 1 SD ya. Tak rapat ke sekolahan, tapi tak oleh togui dalam kelas. Harus mandiri, harus berani ya. Paham ya? Sekarang ini jari jempol, namanya si jari jempol. Kata si jari jempol, kalau sekolah jangan ngompol. Ini jari telunjuk, namanya si jari telunjuk. Kata si jari telunjuk, kalau sekolah jangan ngantuk. Ini jari tengah, namanya si jari tengah. Kata si jari tengah, kalau sekolah jangan lengah. Ini jari manis, namanya si jari manis. Kata si jari manis, kalau sekolah jangan nangis. Ini jari kelingking, namanya si jari kelingking. Kata si jari kelingking, kalau sekolah dapat ranking. Siapa yang mau dapat ranking? Oh, pengen semuanya ya. Halo. Hai. Ini satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Ini dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera ciklik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri,
ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Ya. Sekarang kalau pas mau pulang harus baca doa. Ada yang tahu gimana doa ketika mau pulang? Selesai belajar, coba baca dulu bersama-sama. Ya, kalau berdoa tangannya gimana? Tangannya diangkat. Berdoa itu kan minta, ya. Minta memohon kepada Allah. Kalau minta ya tangannya diangkat, bukan sambil main-main, ya. Sambil nulis-nulis, tangannya diangkat. Nah, tadi kan sudah ada nyanyiannya. Ku siap berdoa. Nah, langsung diangkat tangannya. Kemudian baca doanya, baru nanti boleh pulang. Ketika mau pulang, tidak boleh berebutan, harus bergiliran antri, ya. Antri berurutan, dimulai misalnya dari bangku paling kanan, ya. Kemudian diikuti paling kiri, kedua, ketiga, dan keempat, ya. Coba sekarang gimana caranya antri kalau mau pulang? Salim ke ibu secara bergiliran, dimulai dari bangku paling utara. Istirahat, bukan mau pulang, cuma praktek ini ya. Cuma latih. Ayo terus bergiliran sampai boleh istirahat. Gini tangannya. Cara kalau pulang. Terus boleh istirahat ya. Boleh istirahat. Ya, jangan pulang dulu. Ya. Ya, terus diikuti dari sini. Ya. Bergiliran, tidak boleh berebutan. Ya, dua tangannya dua. Istirahat ya. Tidak dua ada lagi ya.